Untuk pembahasan kali ini, saya tampilkan pandangan 3 organisasi besar di Indonesia: Muhammadiyah, Majelis Tafsir Al-Quran dan Persatuan Islam. Ditambah pandangan dari Dai Salafi, yaitu Ustadz Muammar Ma'ruf. Tak ketinggalan pendakwah ternama Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya. Jadi soalannya, apa hukum berdoa menggunakan bahasa selain Arab dalam sujud? Itu kan Nabi SAW sabdakan, aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajid fa akthir du'a. Masa yang paling hampir antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Betul, kita perbanyak doa dalam sujud di antaranya. Namun kalau dalam solat itu bermula daripada takbiratul ihram sampai salam, maka wajib bagi orang Muslim guna bahasa Arab. Faham ke tak faham, wajib guna bahasa Arab. Tak boleh. Siapa yang sengaja menggunakan bahasa selain Arab, maka batal solatnya. Allah Maha Besar, batal solatnya. Jadi kena guna bahasa Arab. Faham ke tak faham. Tapi kalau di luar solat, sila. Nak guna bahasa Arab, boleh. Nak guna bahasa Inggeris, boleh. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Apa saja bahasa. Yang penting, Allah Maha faham dalam semua bahasa. Cuma kalau terlintas di hati, tak dilafazkan, maka ini tak membatalkan solat. Allah Ta'ala alam. Apakah pada saat sujud kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat kepada Allah waktu dia sujud. Fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah doa. Berdoa waktu sujud tak ada khilaf ulama, disyariatkan. Di mana letak khilafnya? Ada 3. Pertama, doa berbahasa Arab. Yang kedua, doa yang ma'zur. Ma'zur itu artinya ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Yang ketiga, doa berbahasa Indonesia. Doa yang ma'zur, sepakat ulama boleh dibaca waktu sujud. Doa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa non-Arab, sepakat ulama mengatakan batal. Tak boleh. Doa yang berbahasa Arab, ikhtilaf, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Saya ulang 3 pendapat. Yang berbahasa Indonesia, berbahasa asing non-Arab, sepakat batal. Yang berbahasa Arab, ikhtilaf, sebagian mengatakan batal, sebagian tidak. Yang doa maksur ada dalam Quran, ada dalam sunnah, sepakat ulama boleh dibaca. Lalu bagaimana solusinya? Saya mau menjual tanah Pak Ustadz. Kalau saya bacakan bahasa Indonesia takut batal. Kalau pakai bahasa Arab, saya belum bisa bahasa Arab. Ya Allah, tanah itu antara Sukakarya dengan Taman Karya, panjangnya 5 kali 10 meter. Di sampingnya ada ruko, payah menerjemahkannya. Maka doa itu dibaca dalam hati, tidak dilafazkan. Anak saya itu mau masuk UI, ya Allah, fakultas kedokteran, jurusan kedokteran gigi. Gimana mau bahasa Arab kannya? Maka dibacakan bahasa kita, tidak dilafazkan lidah, dalam hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Apa yang berbisik. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat pada hamba kami, lebih dekat daripada ulat lehernya sendiri. Tentang kedekat Allah Ta'ala. Jadi jangan khawatir kita tak didengar Allah doa saya ini karena dalam hati. Allah Maha tahu. Nah, itu solusinya. Jadi para fuqaha membolehkan dan sudah menyebutkan dalilnya bahwa salah tempat atau waktu yang paling baik untuk berdoa adalah waktu sujud. Waktu sujud. Waktu sujud. Fa'aksiru doa fih, maka perbanyaklah doa waktu sujud. Dan juga masyru' juga doa setelah tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Nah, cuman para fuqaha, para ulama mensyaratkan doa dalam sholat itu harus dalam bahasa Arab. Harus dalam bahasa Arab. Jadi tidak boleh dalam bahasa Indonesia, bahasa asing, dan tidak boleh pula membatin dalam bahasa Indonesia. Oh, dalam batin pun nggak boleh. Nah, itu sama aja. Jadi dia sujud, dia berdoa dalam batinnya dengan bahasa Indonesia nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi kalau dia mau doa dalam bahasa Arab, ya dihafalah doa-doanya itu. Ya, doa waktu sujud apa? Apakah Allah maghfirli? Astagfirullah. Kalau ada doa-doa khusus, misalkan mahasiswa mau ujian terus minta lulus,
Ditanyalah sama Ustadz, diarabkan dulu. Oh, diarabkan dulu. Ya. Jadi tidak harus dari Quran dan hadis, tapi yang penting dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, misalkan Allahumma inni as'aluka najihan fil imtihan ala daraja al-imtiaz. Ya Allah, ya, luluskan aku ujian dengan nilai A. Nah, bisa. Ya. Ya. Ya Allahumma wafiqni, nggak bisa. Allah berikan restu padaku li zawaji fulana binti fulana, untuk menikahi si A. Minta jodoh saja. Si A. Iya. Bisa. Tolong saya juga bisa, saya arabkan. Silakan kalau ketemu. Kirim doanya. Iya. Nanti kita itu bantu khusus di dalam sholat ya Ustaz. Dalam sholat. Kalau di luar sholat kita kan bebas. Sholat ya. bebas. Begitu juga doa setelah tahiyat akhir itu kita bisa baca Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bi minni antal awalu antal akhir, dan seterusnya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Iya. Bebas saja. Ada doa-doa lain juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada doa yang maksur, teksnya dari Nabi, tapi ada doa yang dikarang sendiri oleh ulama, oleh orang lain atau oleh kita sendiri. Jadi sebenarnya kecuali di tempat-tempat yang memang diajarkan baca doa ini, kita bebas saja baca doa yang lain. Misalkan waktu rukuk doanya ini, ya kita baca itu. Waktu sujud, waktu i'tidal. Tapi dalam kesempatan-kesempatan lain, dalam maupun di luar sholat, doa kita itu bisa pilihan. Tentu pilihan, kalau yang paling baik ya pilihan pertama maksur. Maksur itu ada teksnya di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal kita hafal, kita baca. Dicontohkan Ustaz ya. Ya, seperti misalkan dalam Al-Quran kan ada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, dan seterusnya. Dan juga maksud dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, dan lain-lain. Tapi, nah kalau kita ingin membaca doa di luar sholat, kita kubah sendiri, ya boleh juga, tidak ada masalah. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa daerah juga boleh. Iya. Jadi kalau misalnya ada seorang ingin berdoa sesuatu Ustaz ya, dia tidak bisa membahasa Arab kan, maka sebaiknya doanya itu disampaikan ketika setelah sholat. Setelah sholat aja. Karena ketika sholat itu harus berbahasa Arab. Itu apa Ustaz? Apa dalilnya atau dasarnya kenapa harus berbahasa Arab? Udah ijma ulama itu. Ulama mengatakan dalam bahasa Arab itu harus dalam sholat itu tidak boleh ada bahasa asing. Kecuali bahasa Arab. Asing itu maksudnya bahasa manusia. Kalamun nas harus dalam bahasa Arab. Sujud. Inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya yang maha tinggi adalah saat merendahkan dirinya. Sujud. Saat itulah kita sangat dekat kepada Allah. Fa'aktiru fihi du'a, maka perbanyaklah di saat seperti itu untuk mohon. Itu Nabi yang mengajarkan. Sujud adalah saat yang paling mulia bagi seorang hamba. Maka banyaklah memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada aturannya di sini. Pertama adalah masalah doa yang Anda baca. Apakah boleh kita membaca doa dengan bahasa Indonesia? Khilaf besar di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak diperkenankan karena selain daripada bahasa Arab dianggap sebagai ajnabi dan itu bisa membatalkan sholat. Biarpun di antara mereka ada yang mengatakan boleh, maka lebih baik Anda hindari dengan berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat. Karena agar tidak masuk khilaf. Sebab kebanyakan ulama mengatakan jangan berdoa dengan bahasa ajam. Karena bahasa ajam dianggap sebagai ajnabi, yang tidak boleh, ajnabi suatu yang asing tidak boleh dimasukkan di dalam sholat. Tapi ada riwayat-riwayat dari para ulama-ulama kita juga madhab Syafi'i yang memperkenankan, yang penting maknanya benar dan seterusnya. Tapi lebih baik kita hindari, bacalah doa-doa dengan bahasa Arab di dalam sholat.
Adapun di luar sholat ada bebas. Tapi ingat kaidahnya, sebaik-baik doa adalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi. Semua doa yang pernah diajarkan Nabi, itu ada sir, ada rahasia-rahasia di balik. Lafaz-lafaz yang diucap, lafaz yang dipilih oleh Nabi, kalimat yang dipilih oleh Nabi, ada sesuatu yang luar biasa. Yang jelas, Rasulullah menjelaskan, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Jadi sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya adalah di waktu sujud. Maka di waktu sujud itulah perbanyaklah doa. Waktu sujud itu perbanyak doa. Hadis itu diriwayatkan Muslim juz 1 halaman 35 nomor 1. Ya, jadi waktu sujud itu hamba ini paling dekat pada Allah di waktu sujud. Maka ketika sujud perbanyaklah doa. Doa itu permohonan. Ya, mohon kepada Allah tidak harus bahasa Arab karena Allah itu bukan Tuhannya orang Arab saja. Ya. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Sukabumi ya boleh. Bahasa Sukabumi bahasanya apa? Sunda, boleh. Boleh. Wong doa kok. Jadi lihat Bapak Ibu, berdoa di dalam sholat itu termasuk kaifiat sholat. Saya ulangi, berdoa di dalam sholat termasuk kaifiat sholat. Berarti harus diatur oleh syariat, baik lafaz maupun makna maupun cara. Ketika dalam sujud, kemudian dalam tasyahud. Setelah doa yang biasa, Bu, misalkan subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya, maka Nabi menganjurkan fajtahidu fihi ad-du'a. Wa amma fi sujud, adapun waktu sujud, silahkan kalian bersungguh-sungguh untuk berdoa. Faqominun antustajaba lakum, an yustajaba lakum, akan besar harapan diijabah. Nah, berarti setelah doa yang biasa standar tak boleh dirubah, harus pakai bahasa Arab. Nabi memberikan dispensasi kebolehan berdoa tanpa dibatasi dengan bahasa apapun. Itulah yang disebut dengan panduan syariat di dalam sholat karena kaifiat boleh. Kemudian tasyahud, pad'u bima sya'a, berdoalah kalian menurut kehendak kalian. Setelah berdoa innaka hamidum majid, maka kita berdoa yang paling dianjurkan ta'awud dari 4 perkara. Wa min fitnatil masihid dajjal yang terakhir. Setelah itu pad'u bima sya'a boleh. Maka kita berdoa dengan doa-doa yang kita hafal. Boleh dengan bahasa tadi masyhur mengutip doa Nabi, boleh dengan bahasa sendiri. Nah, jadi lakukanlah doa dalam hayat dan kaifiat sholat yang memang dibolehkan oleh syariat. Sekiranya tidak ada perintah, tidak ada anjuran, berarti doanya yang doa mansus, tidak boleh diganti dengan bahasa apapun. Seperti di ruku, gunakan yang ada, maka itulah tata caranya. Nah, pertanyaan yang spesifik ketika datang ayat rahmat. Ketika datang ayat rahmat, Nabi berdoa. Ketika ada datang ayat adab, Nabi ta'awud. Karena tidak pernah dijelaskan dalam hadis, berarti tidak pernah ditemukan ada diucapkan. Maka mungkin di situ ada keterkaitan dengan di hati. Kalau di sujud boleh diucapkan. Tekadah dina hate, bu dina sujud mah gitu, dikeluarkan ucapannya. Begitu cara aturannya. Ya.